Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua Waalaikumsalam. yang hadir, yang mengikuti kegiatan cakap-cakap ternak doka. Ya, saya bahagia sekali nih diminta untuk cakap-cakap gitu. Kenapa? Karena hobi saya tukang cakap-cakap. Kalau berbicara di ternak doka, ya alhamdulillah lah. 4 tahun sebelum saya purna atau sebelum saya pensiun, saya sudah mulai memelihara doka gitu. Awal mulanya ini coba-coba gitu, tapi lama-lama kok serius ya, ketagihan gitu. Jadi sebelum saya masuk ke tentang peternakan doka, saya ingin mengingatkan untuk diri saya sendiri, ya, kemudian untuk para pendengar atau yang hadir pada kegiatan hari ini yang berbahagia. Banyak teman-teman saya, atau mungkin senior-senior saya, atau mungkin yang lain, siapa saja, mereka mulai berbuat itu, mulai mencari pekerjaan setelah pensiun. Nah, ini kurang baik ya. Jadi kalau memang mau betul-betul mempersiapkan masa pensiun, bila perlu pada saat dia masuk pensiun, berarti pekerjaannya, usahanya sudah berjalan. Tetapi kalau pada saat dia pensiun, kemudian baru mulai, nah ini akan ketinggalan kereta api. Awal mulanya saya adalah seorang petani kates, jenisnya pepaya California. Pada saat saya mulai belajar di kates, alhamdulillah ini berkembang cukup baik. Namun pada saat panen-panen lagi masa puncaknya, dibantai virus. Virus, bukan virus corona ya. Virusnya apa, antrak atau apa, saya kurang paham ini. Jadi begitu buah pepaya itu mau matang, mau panen, busuk. Kemudian saya datangkan ahlinya lah, insinyur-insinyur pertanian, bahkan profesor saya hadirkan. Kemudian pepayanya saya bawa ke laboratorium, namun tidak tertolong. Padahal sudah cukup usaha. Ya. Ternyata satu kota Binjai, orang yang tanam pepaya California hancur semuanya. Saya sudah bayangin ada 1.200 pohon, bisa bergaji 20 juta tiap bulan kalau berhasil gitu. Jadi panennya cuma 3 atau 4 kali. Habis itu tak bisa panen lagi. Nah, karena saya gagal di pepaya, saya coba beli kambing Persib 3 ekor. Betina dalam keadaan bunting. Nah, begitu saya pelihara 3, alhamdulillah berkembang. Berkembang menjadi 12, berkembang lagi sampai 50 ekor. Kemudian saya mulai serius. Nah, saya mulai bangun kandang daerah Binjai, beli tanah, mulai bangun. Itu diawali dari 50 ekor. Kalau sekarang lebih kurang standarnya 250-an ekor masih ada. Ya, tapi itu induk-induk ya untuk di breeding. Kemudian saya tertarik awal mulanya dengan kambing yang bagus-bagus. Domba yang bagus-bagus. Kata orang pada saat itu yang saya tahu yang terbagus itu Merino. Saya coba mulai piara Merino. Kemudian alhamdulillah Merinonya berkembang, namun lambat. Nah, di sinilah saya ingin membagi informasi kepada teman-teman. Domba-domba yang bagus itu baik ya. Cuman kalau kita sudah berbicara domba-domba yang kelas, ini harganya luar biasa. Kadang-kadang orang-orang tertentu tak terjangkau dia beli domba-domba yang bagus-bagus. Bagi orang-orang yang senang memandang sebuah keindahan, hanya piara domba sekedar iseng saja untuk dipandang-pandang, saya sarankan Merino boleh. Kemudian mau piara Garut, bisa. Mau piara Dorper, apalagi. Tinggal tanya sama Dokter Bobby, kayaknya Dorper ini mau masuk lagi. Namun kalau mau merubah peternakan kita menjadi wah, mencari keturunan-keturunan yang bagus, Dorper saya sarankan boleh.
Karena dorper itu untuk tingkat body, berat badan itu cukup luar biasa. Namun untuk membeli seekor bibit jantan itu sampai lebih kurang 35 juta rupiah. Dan alhamdulillah pada saat itu Dokter Bobby memang ada memasukkan dorper sebelum disalurkan singgah ke kandang saya dulu. Kemudian di kandang saya terjadilah persilangan kawin, kemudian ada beberapa ekor anaknya dorper. Pada saat saya pelihara Morino, anaknya lahir, umur 1 minggu, orang sudah berani bayar 1 juta. Usia 3 bulan, orang sudah berani nambah 2 juta lagi. Titip pelihara yang 1 juta yang dia beli. 2 bulan kemudian dia tambah lagi duitnya. Nah, tapi yang membeli hanya orang-orang tertentu. Jadi kalau kita mau beternak mana yang bagus ini menurut versi saya. Yang gampang dijual, peliharanya tidak sulit. Kemudian pasarkannya pun mudah. Ke warung sate dia masuk, ke pajak dia masuk, ke AKK dia masuk, ke ekspor dia juga masuk. Dan kemudian kalau teman-teman yang mau beternak, apalagi orang-orang baru ya, mungkin baru-baru mulai, kemudian untuk calon-calon purnawirawan, mereka-mereka yang mau pensiun, perlu lebih teliti lagi, perlu lebih rajin lagi untuk belajar. Saya bukan ujuk-ujuk berternak langsung berhasil, enggak juga. Saya berternak ini cukup memakan waktu, menyita waktu, karena saya hampir setiap hari ada di kandang. Kemudian pada saat hari libur, saya ini paling senang mengunjungi teman-teman peternak. Kenapa? Saya pemula. Jadi kalau kita pemula, jangan diam saja. Kalau kita seorang peternak pemula, jangan malu untuk bertanya. Main di WA bagus, manfaatkan WA dengan bagus, kemudian memposting dengan kalimat kata-kata yang sopan. Kenapa? Di grup doka kita banyak juga orang-orang yang sudah senior. Senior dalam arti kata bukan umur saja, tetapi senior dalam pengalaman beternak. Ini juga perlu kita tauladani, ini juga perlu kita hormati. Bercanda boleh, tapi tidak terlalu kelewatan candaannya. Saya sarankan kepada teman-teman, sering-seringlah silaturahmi saling mengunjungi. Yang pertama, orang yang mengunjungi teman peternaknya untuk bersilaturahmi, dia menambah pergaulan. Yang kedua, dia menambah ilmu. Kemudian yang ketiga, yang berkunjung ini memberikan motivasi kepada orang yang dikunjungi. Kenapa? Pada saat ada orang yang datang ke kandang Azhara Farm, saya merasa bahagia. Kemudian ada sebuah beban moral yang ini saya nggak bisa main-main, saya harus serius. Kenapa? Saya sudah dikunjungi, jadi semangat untuk beternak itu lebih. Jadi alangkah baiknya teman-teman yang ada, yang tergabung dalam DOKA atau HPDKI, ya sering-seringlah berkunjung ya, melihat kandang teman-temannya. Mungkin kita bisa berbagi saran, ya mungkin kita bisa menimba ilmu dari kandang tersebut.